Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqbilin syarafa ma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bermajelis sebagaimana biasanya taklim Senin sore, dan sebagaimana yang telah kita mulai pada pekan yang lalu, materi kita berkaitan dengan fikih kurban. Ini materi khusus ya, dan keberadaan kita juga sekarang telah memasuki bulan Zulhijjah. Ya, sekarang ini sudah terhitung 2 Zulhijjah. Ya. Nah, telah kita bahas terakhir pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan hukum kurban sekaligus akikah, kemudian begitu juga dengan kurban untuk mayit, ya, orang yang sudah meninggal. Dan sekarang kita akan bahas berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, jadi menyembelih hewan kurban sama seperti menyembelih hewan pada umumnya ya. Jadi bagaimana kita menyembelih hewan secara umum, maka begitu juga cara kita dalam menyembelih hewan kurban. Namun ada beberapa hal yang khusus ya, dianjurkan dilakukan pada hewan kurban. Misalnya ya, sebagaimana dalam beberapa hadis ya, hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini akranain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba. Ya, menyembelih 2 ekor domba amlahaini akranain. Ya, yang memiliki tanduk. Yang memiliki tanduk. Dan beliau mengatakan atau di dalam riwayat yang lain disebutkan atau Anas bin Malik ya, Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa ra'aituhu yadbahuhuma biyadihi. Jadi saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan sendirinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya sendiri. Wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima. Dan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua ya meletakkan wadi'an qadamahu ala safahihima. Jadi meletakkan kakinya di kedua punggungnya. Kemudian Anas juga mengatakan wasamma wa kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah ya, bismillah, itu minimalnya, maksimalnya bismillahirrahmanirrahim, wa kabbara, dan beliau juga bertakbir ya.
Dan di dalam riwayat Muslim juga Nabi SAW saat menyembelih beliau berdoa. Ya. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma dhaha bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambingnya. Nah, ini riwayat yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambingnya sendiri. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan, dan ini khusus ya bagi yang memasuki bulan Zulhijjah dan mau berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu." Jadi barang siapa yang punya hewan kurban, punya hewan kurban yang mau dia sembelih, fa idza uhilla hilalu Dzulhijjah, dan jika telah masuk atau telah nampak hilal daripada Zulhijjah, sekarang kita sudah masuk 2 Zulhijjah ya, maka fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhahi. Maka jangan sekali-kali memotong rambutnya ya, termasuk mencukur bulu-bulunya dan memotong kukunya hatta yudhahi, sampai dia berkurban. Ulama dalam memahami atau mengambil hukum dari hadis ini, ulama kemudian berbeda pendapat. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, di sini disebutkan qala Sa'id ibn al-Musayyib wa Rabi'ah wa Ahmad wa Ishaq wa Daud wa ba'd ashabi Asy-Syafi'i. Jadi Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in yang mulia, kemudian Rabi'ah, Ahmad bin Hanbal, kemudian Ishaq ya. Ishaq di sini Ishaq bin Rahoya ya. Kemudian Daud dan sebagian daripada murid Imam Syafi'i mengatakan bahwa innahu yahrumu alaihi akhdha syai'in min sya'rihi wa adfarihi hatta yudhahi fi waqti al-udhiyah. Nah, jadi hukum daripada mencukur, begitu juga dengan memotong kuku, di sini disebutkan ya, ulama-ulama tadi memandang perbuatan itu adalah diharamkan. Perbuatan itu adalah diharamkan. Kapan batas keharamannya itu? Hatta yudhahi, sampai binatang binatang kurbannya itu disembelih ya, entah disembelih di tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13 ya, jadi kalau misalnya hewan kurbannya itu disembelih di tanggal 13, nah berarti ya, sampai tanggal itu dia tidak boleh memotong kuku ya, cukur rambut. Nah, itu pendapat yang pertama. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan wa qala Syafi'i wa ashabihi, sedangkan Imam Syafi'i dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa huwa makruhun ya, karahata tanzih wa laysa biharam.
Jadi hukumnya adalah makruh, bukan haram. Ini pendapat yang kedua. Pendapatnya Imam Syafi'i memandang bahwa mencukur rambut, kemudian memotong kuku, ya, ini adalah hukumnya tidak haram, bukan haram, tapi adalah makruh. Ya. Sedangkan Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah la yukrah. Ya. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan apa? Tidak makruh. Ya. Abu Hanifah mengatakan tidak makruh. Wa qala Malik fi riwayah, dan Imam Malik mengatakan dalam salah satu riwayat dari beliau la yukrah, ya, tidak juga dimakruhkan. Tapi di dalam riwayat yang lain yukrah, makruh hukumnya. Nah, ini Imam Malik punya dua pendapat, ya. Nah, sekarang apa dalilnya? Ya. Dalilnya mazhab Syafi'i mengatakan bahwa hal itu adalah makruh dan tidak diharamkan. Sebagaimana kan kita tahu, hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Dan hukum asal larangan adalah haram. Adalah haram. Jadi tadi di hadis pertama kan di situ ada larangan, ya, ada larangan. Maka dipahami larangan itu hukum asalnya adalah haram. Hukum asalnya adalah haram. Maka inilah yang menjadi pegangan daripada beberapa ulama yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad kemudian berpendapat bahwa hal itu adalah diharamkan. Nah, sekarang apa yang kemudian menjadikan haram di sini menjadi makruh? Apa yang menjadikan haram di sini menjadi makruh? Yang memalingkan hukum haram di sini menjadi makruh, ya, disebutkan wahtajja Syafi'i wal akharuna. Imam Syafi'i tidak mengharamkan, begitu juga dengan ulama yang lainnya, ya, dengan menggunakan hadis bihadisi Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan kuntu aftilu qalaida hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma yuqalliduhu. Jadi kata Aisyah, saya mengikat, ya, hewan-hewan kurban milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatnya dan membawanya. Wa yab'atsu bihi wa la yahrumu alaihi syai'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan sesuatu. Wa la yahrumu alaihi syai' ahallahu Allahu hatta yanhara hadiyahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelihnya. Coba perhatikan ibu sekalian. Apa yang bisa antum pahami dari hadis ini? Apa yang antum bisa pahami dari hadis ini? Kan tadi hadis pertama mengatakan larangan, kan? Kemudian dipahami apa? Haram. Nah, kenapa sampai ada mengatakan makruh? Karena mereka mengatakan bahwa ada dalil yang lain yang memalingkan hukum haram itu menjadi makruh dan bukan haram. Ya, dalilnya yang kita bacakan tadi, hadis Aisyah. Jadi Aisyah mengikat hewan-hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa, dan di komentar dan keterangan dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya. Apa yang anda pahami dari sini?
kata-kata Nabi SAW tidak mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan. Ya. Apa hukumnya mencukur rambut? Apa hukumnya mencukur rambut, kemudian memotong kuku? Semua itu kan dihalalkan oleh Allah kan? Nah, maka di sini keterangan Aisyah bahwa sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah itu tidak akan diharamkan oleh Rasulullah. Nah, sampai Nabi SAW menyembelih hewan kurban. Berarti anggapan bahwa memotong rambut, kemudian juga memotong kuku, bahwa hukumnya adalah haram, itu sudah terjawab oleh Aisyah sendiri. Bahwa itu tidak haram. Itu memang larangan, dan dipahami larangan itu hukum asalnya adalah haram. Tapi jika ada dalil yang lain memalingkan hukum itu, maka menjadi hukumnya makruh. Nah, paham? Ya. Baik. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, ya, jadi apa solusinya ikhwas sekalian? Ketika ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Apa solusinya? Solusinya adalah tetap hati-hati. Tetap hati-hati. Artinya kalau mau selamat, ya jangan potong rambut, jangan potong kuku. Ya, kalau kita memang sudah terdaftar sebagai orang yang akan berkurban, sudah meniatkan, ya, maka karena ada perbedaan pendapat antara haram dan makruh, ya, maka sikap yang lebih tepat adalah kita berhati-hati keluar dari ranah khilaf, ya, keluar dari ranah khilaf. Karena kalau kita tidak memotong rambut, kita tidak memotong kuku, maka itulah yang wajib menurut ulama, ya, sebagian ulama, dan itulah yang afdal menurut sebagian ulama. Artinya kita melakukan sesuatu yang disepakati. Beda kalau kita misalnya memotong rambut, memotong kuku, nah, maka kita sudah masuk pada ranah khilaf. Ada yang mengatakan berdosa, ada yang mengatakan tidak berdosa. Baik. Kemudian waktu menyembelih hewan kurban, ini dimulai selesainya sholat Idul Adha, dan ya, selesainya sholat Idul Adha. Sebetulnya ikhwas sekalian, awal daripada waktu untuk menyembelih ini adalah ketika lewat waktu yang bisa digunakan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah. Ketika matahari terbit di 10 Zulhijjah, anggaplah matahari terbit jam berapa? Anggaplah jam 6. Anggaplah jam 6, ya. Antum biasanya kalau sholat 2 rakaat, bukan rakaat yang panjang, bukan juga terlalu pendek, biasanya berapa menit? 2 rakaat, 2 rakaat. Yang biasa, bukan panjang, bukan juga pendek. 2 sampai 3, ya, 2 sampai 3 menit, kan? Biasanya kalau di jadwal di atas mau qomat, kan kita biasa lihat kan? Kalau ada masih 3 menit atau 2 menit, itu masih bisa 2 rakaat. Nah, anggap seperti itu, 3-2 menit. Ya, mungkin agak lama kalau sampai 5 menit. Baik. Kemudian seseorang yang khutbah, 2 khutbah, misalnya khutbah Jumat, yang tidak panjang, tidak pendek, itu biasanya berapa? Berapa menit biasanya? 15 menit. Ya, baik. 15 menit, ya. Itu sudah, artinya sudah sedang. Kalau sudah 30 menit itu sudah mulai lama. Kalau lebih. Baik, 15 menit 2 khutbah. Nah,
Matahari terbit tadi jam 6. Kemudian kita katakan ketika sudah berlalu waktu yang bisa dipakai untuk 2 rakaat dan 2 khutbah. Berarti tadi sholat 2 rakaat berapa menit? 3 menit. Ditambah 15 menit berapa? 18 menit. Atau kita bulatkan 20 menit. Ya, kita bulatkan 20 menit. Berarti jam 6 lewat 20 menit. Maka itu waktu yang sudah bisa digunakan untuk apa? Menyembelih. Walaupun orang yang berkurban itu tidak ikut sholat id. Jadi walaupun dia tidak ikut sholat id, ya, tapi sudah lewat atau sudah masuk waktunya yang kita jelaskan tadi, maka sudah boleh menyembelih. Jadi kalau misalnya matahari terbit jam 6, langsung dia sembelih hewan kurbannya, sah apa tidak? Tidak. Ya. Hewan kurbannya itu akan menjadi apa? Sedekah biasa. Akan menjadi sedekah biasa. Baik. Karena di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Man dzabaha qabla sholati", barang siapa yang menyembelih sebelum salat, ya, sebelum waktu yang kita sebutkan tadi, "innama yadhbahu li nafsihi", maka sesungguhnya dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri. "Wa man dzabaha ba'da sholati", ya, faqad tamma nusukahu, maka barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka telah sempurna ibadah kurbannya. Wa shaba sunnatal mursalin, maka dia telah sesuai dengan sunnatal muslimin, ya, sunnah kaum muslimin. Baik. Nah itu ikhwas sekalian di tanggal 10, ya, tanggal 10 Zulhijjah, hari Id. Nah. Baik. Tapi ikhwas sekalian, menyembelih hewan kurban ini tidak hanya di hari raya Idul Adha saja, bukan cuma di tanggal 10 saja, ya. Tapi masih boleh dilakukan tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah, hari-hari tasyrik, ya. Makanya tanggal 10 Idul Adha, termasuk Idul Fitri, kemudian 3 hari tasyrik, ini adalah hari yang diharamkan berpuasa. Itu adalah hari-hari yang diharamkan berpuasa, karena memang dia adalah ayamu aklin wa syurbin, hari-hari yang digunakan untuk makan dan minum. Taib. Hal ini ikhwas sekalian berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik ayyamu tu'min wa dzikrillah." Ya. Dan dalam hadis yang lain, ayyamu aklin wa syurbin. Ya, hari-hari tasyrik ini adalah hari-hari untuk makan dan berzikir pada Allah. Dalam riwayat yang lain, memang hari-hari makan dan minum. Nah. Tapi ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di hari tasyrik ini kapan akhir waktu penyembelihan? Kapan akhir waktu penyembelihan? Iya, sesaat sebelum maghrib tanggal 13 Zulhijjah, ya, tanggal 13 Zulhijjah. Berarti kalau sudah masuk maghrib dia menyembelih, itu bukan terhitung kurban, itu tidak terhitung. Nah, itu berkaitan dengan waktu penyembelihan. Nah, sekarang syarat hewan kurban yang disembelih, apa saja syaratnya ya, Bos?
Kan kita sudah sepakat bahwa hewan kurban itu secara rinci ada berapa? 5. Unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Nah, dari segi umur ikhwas sekalian, untuk unta umurnya berapa tahun? Unta umurnya 5 tahun. Umurnya 5 tahun. Sudah cukup 5 tahun, artinya sudah masuk tahun yang ke-6. Itu kalau unta. Kalau sapi, kerbau, termasuk kambing, ya, termasuk kambing, ya, maka umurnya berapa? Umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Itu kambing, ya. Nah, kemudian domba sendiri itu minimal umurnya adalah 1 tahun. Domba. Saya ulangi, unta berapa? 5 tahun. Kemudian sapi, kerbau, dan kambing 2 tahun. Kemudian domba 1 tahun. Nah, apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana hadis Jabir riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Ya, jangan kalian menyembelih kurban kecuali hewan yang sudah musinnah, hewan yang berusia 2 tahun. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jada'a min ad-dhan. Namun kalian kesulitan, maka sembelihlah hewan umur 1 tahun dari domba. Ya. Baik. Itu dari segi umur ikhwas sekalian. Jadi umurnya itu harus perhatikan, umur hewan. Makanya panitia kurban ketika mau beli, ya perhatikan umurnya. Umurnya sudah cukup atau belum. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah selamat dari cacat. Ya, hewan itu selamat dari cacat. Ya, karena diantara syarat daripada hewan kurban adalah selamat dari cacat. Dan ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Apa saja? Yang pertama adalah, ya, kata Nabi SAW, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Al-awra'u bayyin awaruha. Ya, yang pertama adalah hewan yang buta. Ya, kebutaannya itu jelas. Wal maridatu bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan sakitnya jelas. Wal arja, ya, bayyin dhaluha. Kemudian hewan yang pincang, jelas pincangnya. Kemudian wal kasir allati la tanfa ya, la tanfa. Kemudian yang berikutnya adalah hewan yang sangat kurus, ya. Hewan yang sangat kurus. Adapun ikhwas sekalian, misalnya hewan yang tanduknya retak, ya, atau tanduknya pecah, kemudian giginya sebagian hilang, ya, bukan keseluruhan, sebagian, ya, maka itu tetap sah, ya, atau terpotong kelaminnya, ya, hewan yang terpotong kelaminnya, kalau jantan misalnya, itu tetap sah. Baik.
Dari segi jenis kelamin, di sini penjelasan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu', yasihhu at-tadhiyatu bil-dzakari wal-untha bil-ijma'. Jadi disepakati ya, konsensus ulama bahwasanya boleh berkurban dengan hewan yang jantan dan hewan yang betina, boleh. Wa fil afdali minhuma khilafun, sedangkan ulama berbeda pendapat mana yang paling afdal di antara jantan dan betina. Tapi kata Imam Nawawi, as-sahihul ladzi nassa alaihi Syafi'i fil buwaiti wa bihi qata'a al-katsirun. Kata Imam Nawawi, yang benar yang dikatakan oleh Imam Syafi'i secara langsung ya, sebagaimana dinukil oleh Al-Buwaiti, murid daripada Imam Syafi'i, wa bihi qata'a katsirun, dan ini yang ditetapkan oleh ulama mayoritas ulama Syafi'iyah, bahwasanya an-zakara afdalu minal untha, bahwa yang jantan itu lebih afdal daripada hewan betina. Ya, tapi tadi kalau misalnya ada yang kurban pakai betina, sah atau tidak? Sah. Nah. Baik. Berkaitan dengan penyembelihan atau biaya penyembelihannya, ya kaum sekalian, dinukil sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Hadis Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurus ontanya. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha, dan bersedekah dengan daging dan kulitnya. Pokoknya semuanya disedekahkan. Ya, semuanya disedekahkan. Wa alla utiyal jazzar minha, dan saya diamanahi untuk tidak memberikan upah ya, penjagalnya, ya, penjagal daripada hewan kurban itu. Nah, dan Nabi SAW mengatakan, nahnu nu'tihi min indina, ya, jadi nanti kita berikan secara khusus. Ya, Nabi SAW mengatakan, nanti saya yang gaji secara khusus ya, para penjagal itu. Nah, jadi di sini upah daripada penyembelihan itu atau upah siapa saja yang ikut andil dalam ya, kelancaran pemotongan hewan kurban ini atau distribusi daging kurban ini, nah, maka itu diambil dari selain daging kurban. Ya. Makanya panitia ketika menetapkan harga, ya lebihkan daripada harga hewan kurbannya, sebab kelebihan harga itu yang akan menjadi administrasi ya, termasuk biaya gaji penjagalnya, kemudian transportasinya ya, kemudian sebagian mungkin panitia butuhkan ya. Nah, maka dipahamkan kepada para pekurban bahwasanya ada kelebihan uang dari harga hewan kurban. Itu diperuntukkan sebagai administrasi yang dibutuhkan oleh panitia. Baik. Nah, maka berdasarkan hadis tadi, ya, ulama sepakat melarang menjual bagian dari kurban, ya, termasuk apapun, kepala, kulit, kaki dan lainnya, itu tidak boleh dijual, tidak boleh dijual. Dan termasuk penjualan adalah ketika menjadikannya sebagai upah, ya, karena ketika ada akad dengan penjagal, ya, misalnya kita memakai jasanya, ya, jasa untuk memotong, ya, maka ini adalah jual beli
jasa, jual beli jasa. Jasanya kita pakai dan kita akan bayar. Nah, kalau dipakai membayar dengan daging kurban atau bagian daripada hewan kurban, sama saja namanya kita menjual bagian daripada kurban itu. Nah. Jadi diambil dari mana? Ya, entah diambil dari uang peserta yang lainnya. Baik. Tapi kalau misalnya ada yang menjual kulit hewan kurbannya, ya, mungkin dia tidak tahu mau apakan kulitnya, akhirnya dia apa? Dia jual, dan dia adalah seorang pekurban. Nah, maka dalam sebuah riwayat, walaupun ini dinilai dhaif ya oleh Imam Adz-Dzahabi, diriwayatkan oleh Imam Hakim, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya, maka tidak ada pahala baginya, tidak dianggap sebagai kurban. Ya. Ya, walaupun riwayat ini ada kelemahan ya di dalamnya, namun sebagai kehati-hatian maka tetap, dan ulama juga menetapkan sebetulnya agar tidak menjual bagian daripada hewan kurban. Nah, dan ini sepakati, tidak ada khilaf. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa qad ittafaqu ala anna lahmaha la yuba. Bahwasanya ulama sepakat daging kurban itu tidak boleh dijual. Tapi apakah dipahami bahwa ini adalah perkara yang ijma? Beda ittifaq dengan ijma. Beda antara ittifaq, kesepakatan, dengan ijma, konsensus. Kalau ittifaq mungkin disepakati oleh sebagian besar ulama. Tapi ijma maksudnya adalah memang tidak ada perbedaan pendapat. Nah, apakah masalah ini tidak ada perbedaan pendapat? Ada. Di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya wa ajazahul Auza'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr wa huwa wajhun 'inda Syafi'iyah. Ya, jadi menurut siapa? Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, Abu Thawr, dan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah, bahwasanya mereka berkata, qalu wa yusrafu thamanuhu masrifal udhiyah. Jadi boleh dijual, tapi hasil penjualannya itu tetap dialokasikan untuk siapa? Ya, untuk fakir miskin yang diberikan daging kurban. Ini salah satu pendapat. Ini bisa jadi solusi ya, kalau misalnya para pekurban tidak ada yang mau mengambil apa? Kulitnya, dan ditinggalkan begitu saja, dan panitia juga bingung. Ini kulit mau diapakan? Ya, mereka tidak tahu ini kulit punya siapa ya. Dan mereka juga tidak tahu statusnya, apakah sudah diberikan kepada panitia atau belum ya. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh panitia? Ya, panitia bisa mengambil pendapat ini, dijual saja, tapi apa? Hasilnya itu diberikan kepada objek atau alokasi kurban ya, yaitu fakir miskin. Tapi ketika menjual kulit, antum harus perhatikan bahwa ketika menjual kulit,
di kulit hewan itu masih ada najisnya, seperti darah dan sisa-sisa daging. Sedangkan di antara jual beli yang terlarang adalah menjual najis, tidak boleh. Jadi solusinya bagaimana? Dibersihkan dulu, disamak ya istilahnya, disamak dulu daging itu sampai bersih, sampai tersisa benar-benar kulit, barulah dijual. Tapi kalau misalnya panitia tidak tahu cara menyamak, ya, antum bisa cari orang yang bisa menyamak, sewa jasanya, dia yang samak, ya kemudian setelah disamak, ya mungkin sebentar dibayar, setelah penjualannya laku, ya setelah kulit itu laku. Ya, atau misalnya ada penjual yang menawarkan, sini saya samak, misalnya, sini saya samak, nanti dikurangi saja, misalnya harganya 1 juta, ya, samaknya berapa? 200 atau 300 ribu, ya berarti sisa dikurangi, 1 juta dikurangi 300 ribu, itulah hasil penjualan. Kemudian niat untuk pemilik kurban. Jadi ketika menyembelih dianjurkan mendoakan hewan kurban atas nama pemiliknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la yadbahu udhiyataka illa muslim. Jadi jangan menyembelih hewan kurbanmu kecuali siapa? Seorang yang muslim. Wa idza dzabahta, dan jika engkau sendiri yang menyembelihnya, fakul, maka katakanlah bismillah Allahumma minka walaka, Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min fulan. Ya, kalau misalnya kita menyembelih atas nama orang lain, ya. Jadi misalnya ada beberapa orang dalam satu kelompok, 7 orang, ya, maka kita baca seperti itu, ya. Bismillah Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal min, sebut namanya satu persatu. Nah, itu niat untuk pemilik kurban. Nah, bagaimana tata cara penyembelihannya, ikhwas sekalian? Untuk penyembelihan itu harus diperhatikan. Dalam menyembelih harus terpenuhi 4 rukun. Di mana di dalam penyembelihan, ikhwas sekalian, harus terdiri dari 4, yaitu ada dzabhun, ada penyembelihan, kemudian ada dzabihun, ada orang yang menyembelih, kemudian ada dzabihun, hewan yang disembelih, wa alah, alat untuk menyembelih. Ya, ingat ya. Pertama, penyembelihan, orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, dan alat untuk menyembelih. Dan semua ini, ikhwas sekalian, 4 ini adalah rukun dalam sembelihan, ya, dan harus terpenuhi syarat-syaratnya. Untuk orang, kita mulai dari apa? Dzabhun, penyembelihannya. Nah, penyembelihannya ini, ikhwas sekalian, yang harus terpenuhi dalam penyembelihan itu adalah qat'u hulqum wa mari. Jadi 2 hal yang harus terputus. Pertama adalah urat pernafasan, ya, dan atau saluran pernafasan dan saluran makanan. Itu 2 harus terputus ketika menyembelih, ya. Wa dzabihun, dan orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih, yang sah menyembelih adalah pertama orang muslim. Jadi tidak sah sembelihannya siapa? Orang yang non muslim. Kecuali ahli kitab, ya.
ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Itu sah sembelihannya selama mereka tidak menyembelih untuk untuk sembahannya. Tapi kalau dia sembelih biasa, maka itu sah. Baik. Nah, itu berkaitan dengan zabihun, orang yang menyembelih. Kemudian zabihun, hewan yang disembelih, ya hewan yang halal dimakan. Kemudian alah yang dipakai adalah alat yang tajam, ya. Kemudian selain daripada tulang dan kuku, ya. Sembelih pakai kuku, sembelih pakai tulang tidak boleh, tidak sah. Nah, adapun unta, ikhwas sekalian, unta, cara penyembelihan unta itu adalah dengan cara berdiri, ya. Jadi untanya itu berdiri dan disembelih dari bawah. Antum bisa lihat nanti video-videonya bagaimana cara menyembelih unta. Sedangkan selain unta itu direbahkan, ya. Direbahkan dan direbahkan ke arah kirinya. Kemudian 3 kakinya diikat kecuali kaki kanan belakang. Selainnya itu diikat jadi satu. Kemudian anjuran-anjuran saat menyembelih banyak, ya. Di antaranya adalah menghadap kiblat, ya. Kemudian membaca basmalah. Ini membaca basmalah sunnah dalam mazhab Syafi'i, sunnah. Tapi dalam mazhab yang lain hukumnya wajib. Jadi mau selamatnya ya baca basmalah. Tapi kalau tidak baca basmalah dan dia adalah seorang muslim, sah. Tetap sah. Nah. Kemudian ikhwas sekalian, ketika telah menyembelih jangan langsung dikuliti. Pastikan bahwa hewannya itu sudah mati. Ya. Nah. Jadi pastikan dulu bahwa dia sudah mati. Karena kapan langsung dikuliti itu hukumnya adalah makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Baik. Nampaknya masih banyak di sini pembahasannya. Masih bisa ya pekan depan sebelum ya 1 kali lagi ya insyaallah. Kita akan bahas berkaitan dengan pembagian kurban insyaallah pekan depan. Karena ini masih banyak dan waktu kita juga sudah. Baik, sisa waktu ikhwasilan kita manfaatkan untuk diskusi. Ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Betul. Bismillah. Kami mau bertanya Ustaz. Ya. Sapi tadi. Ya. Bahwasanya kan sapi tadi disampaikan oleh Ustaz itu tidak diperbolehkan dijual. Ya. Dijual uangnya diberikan kepada miskin. Ya. Nah, bagaimana ketika memang dia sudah yang punya sapi ini yang berkorban, dia sudah wakafkan atau sudah berikan kepada panitia? Ya, dia hibahkan istilahnya. Dia hibahkan. Bagaimana? Kalau dia wakafkan berarti tidak boleh lagi dijual. Wakaf tidak boleh dijual. Tapi kalau dia hibahkan maksudnya hadiahkan boleh. Panitia boleh menjual. Uangnya diberikan lagi. Kalau sudah statusnya hibah, hadiah, terserah panitia. Masuk ke kantongnya pun boleh. Yang maksud saya tadi adalah ketika statusnya tidak jelas. Statusnya tidak jelas. Makanya pastikan kepada pekurban, ya, kalau memang ada bagian daripada kurban yang mereka tidak ambil lagi, maka sebaiknya hibahkan langsung kepada panitia, ya, supaya panitia bisa bebas dalam menindaklanjuti sisa-sisa, baik sisa-sisa uang atau sisa-sisa hewan kurban, ya, yang sudah dihibahkan oleh pekurban kepada panitia, ya, panitia bisa bebas
bisa bebas. Mereka mau bikin acara kayak mau bikin ya bebas. Nah. Lanjutannya, Ya. apakah kalau untuk kepala apakah dia sama juga? Sama, semua bagian daripada hewan kurban. Tapi kalau misalnya pekurban minta ya dikasih. Kecuali kalau mereka menghibahkan kepada panitia, maka panitia bebas. Mereka mau jual, mereka mau makan, mereka mau lihat-lihat, ya, bisa juga. Nah. Ada yang lain? Nah. Ya. Kedua itu tadi ada tanya sesuatu untuk menggunakan sebagai kurbannya tadi larangan membuat kuburan. Jadi kalau misalnya dia sudah ada niat, memang dia belum menetapkan, belum dia tetapkan, katanya nanti dekat-dekat di khidmat 2-3 hari sebelum hari kemudian baru dia tetapkan, tapi sudah ada niat mau berkurban. Apakah larangan ini juga berlaku untuk dia orang seperti ini dia belum jadi mungkin dia seperti itu mungkin maksudnya dia sudah punya niat dia dan berlaku juga kan Ya. Baik, niat itu kapan dipasang ya Wasila? Kapan memulai niat berkurban itu? Niat berkurban itu berlaku ketika masuk 1 Zulhijjah. Jadi kalau dalam 1 Zulhijjah sudah ada niat untuk berkurban, maka semua konsekuensi hukum sudah berlaku sejak waktu itu. Jadi larangan itu sudah berlaku. Ada pertanyaan lain? Pembagian maksudnya gimana? Gimana? Inilah kita akan bahas insyaallah pembagian berkaitan dengan pembagian kurban itu kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Iya. Pada dasarnya sama saja. Nasrani sekarang dengan Nasrani yang dulu. Cuma memang kalau mazhab Syafi'i, kalau mazhab yang lain tidak membedakan. Selama dia adalah Yahudi Nasrani sama. Cuma mazhab Syafi'i membedakan antara Yahudi dan Nasrani yang memang sudah berstatus Yahudi dan Nasrani sebelum datangnya Islam. Jadi keturunannya Yahudi Nasrani yang beda dengan orang murtad, misalnya orang Islam yang masuk Yahudi atau yang masuk Nasrani. Maka mereka dikecualikan, mereka tidak termasuk. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Jadi ada namanya Yahudi Nasrani yang masih ya, original dengan yang tidak. Tapi dalam mazhab yang lain tidak dibedakan, sama saja. Ketika ada seorang muslim berbuat kesyirikan, nah artinya dia adalah seorang musyrik. Kalau memang statusnya sudah musyrik, cuman gini, menjatuhkan status musyrik itu atas seseorang itu tidak mudah. Jadi status itu dulu yang harus diselesaikan. Apakah seorang itu sudah berstatus musyrik atau belum? Ini yang harus benar-benar sesuai dengan proses. Karena seseorang itu sekedar melakukan suatu hal ya, yang mungkin ya di mata kita adalah kesyirikan, belum tentu dia adalah musyrik. Belum tentu dia dikatakan sebagai musyrik yang keluar dari Islam.
perlu ya konfirmasi, ya perlu banyak hal yang perlu dipastikan. Tapi kalau memang sudah pasti, ya sudah melalui proses, kita sudah konfirmasi dan dia benar-benar mengakui bahwa ya dan atau dia melakukan perbuatan yang jelas-jelas musyrik, ya, mengeluarkan dari keislaman, maka dia adalah seorang yang berstatus bukan lagi seorang muslim. Sembelihannya tidak halal. Jadi itu dulu diselesaikan, ya. Tidak, bisa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, apakah boleh berkurban sekaligus akikah secara bersamaan? Ini dua pendapat yang ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Ar-Ramli mengatakan boleh sekaligus. Kalau dia belum akikah dan dia berkurban, maka sekaligus dia akikah, boleh. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan tidak sah. Jadi kalau misalnya mampu untuk membeli dua hewan kurban, dua hewan, satu untuk akikah, satu untuk akikah, satu untuk kurban secara khusus, maka itu lebih afdal. Tapi kalau tidak mampu, maka bisa ikut pendapat Al-Imam Ar-Ramli. Dan ini juga pendapat mazhab Hambali. Boleh. Baik, sisa uang ya, intinya sisa uang. Apakah harus habis? Tidak harus. Apa alokasinya kemudian dikeluarkan, ya, sebagaimana alokasinya. Kalau memang ada sisa, apakah harus dihabiskan? Tidak harus. Bahkan kalau status kita sebagai panitia adalah wakil daripada pekurban, maka ini harus konfirmasi kepada pekurban bahwa ini ada sisa uang. Dan kita tidak boleh ambil karena status kita adalah wakil, kecuali kalau di awal sudah ada akad bahwasanya sisa uang itu dihibahkan kepada panitia, maka sisa uang ini terserah mau diapakan. Jadi baiknya memang ada akad, ya sekalian, antum ada akad dengan pekurban bahwa ya selain daripada akad wakalah ada juga akad hibah. Jadi sisa daging, sisa uang, ya itu dihibahkan kepada panitia. Nah, jadi seperti itu. Ada saya punya formatnya, antum bisa ambil nanti dan jadikan contoh. Ya. Ada arahan dari atasan bahwasanya ini daging yang dialokasikan untuk penyembelih. Boleh kalau sebagai hadiah. Jadi daging kurban itu kalau memang penyembelih penjagalnya ini adalah miskin, dikasih sebagai sedekah. Tapi kalau dia adalah orang yang kaya, ya artinya tidak miskin, berarti bisa diberikan sebagai hadiah. Yang penting jangan dia sampai mempersyaratkan penyembelihannya itu harus dapat apa? Daging sebagai upah. Itu yang tidak boleh. Ya. Tapi kalau diberikan ya di luar upahnya, ya jadi kalau misalnya diberikan dagingnya nanti baik itu sedekah atau hadiah, berarti nanti ada upah yang lain. Seperti itu. Tidak apa-apa. Ya, dia sukarela kan? Ya, tidak apa-apa. Artinya itu ternilai pahala juga baginya. Ada antum? Ada pertanyaan? Fadhal, antum tadi? Cara penyembelihan untuk kerbau sapi pakai tadi. Iya, sama
sama seperti yang kita jelaskan tadi, direbahkan di arah kirinya. Cuma sekarang ada alat dan itu sangat bagus, alat yang semacam kandang, jadi sapi itu masuk, ya, kemudian dia terputar, ya, jadi terputar dan disembelih dengan nyaman. Ya, dia mengamuk pun, ya dia sudah aman di dalam kandangnya. Ya. Masih ada? Ya, terakhir. Wajib harus kakinya memang tidak boleh diikat yang kanannya, karena yang kami dia memang kemarin tahun lalu itu diikat kakinya 3. Sebenarnya itu sunnah, tidak wajib, itu cuma sunnah. Baik, sekarang cukup ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.